Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Satu, ulang ya, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap berada di jalannya, taat, dan mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum menjelang berbuka hari ini, saya akan membawakan tema berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya. Pemirsa yang berbahagia, kita berada di bumi ini, di dunia ini, harus jujur adalah wasilah mereka berdua. Allah yang sudah mentakdirkan, kita tidak dapat memilih atau menentukannya. Orang tua juga tidak bisa disalahkan. Takdir ini harus dijalani, kemudian kita tinggal mengikuti dan mengisinya serta memperjuangkan takdir-takdir itu. Ada satu hal yang Rasulullah sering kali mengecam, memperingatkan, dan juga menasihatkan, yang itu berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Apa itu? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suatu saat Rasulullah pernah dengan tiba-tiba berkata di depan para sahabat, roghima anfun, roghima anf, thumma roghima anf. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda roghima anf, thumma roghima anf, thumma roghima anf, yang maknanya celaka, sungguh celaka dan sungguh celaka. Ada yang bertanya dari para sahabat, qila man ya Rasulullah, siapa yang celaka? Siapa yang roghima tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Yang celaka adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup di usia senjanya, di usia senja kedua orang tua mereka, salah satu ataupun keduanya masih hidup, dan ia dapati mereka, tetapi ia tidak berhasil masuk surga. Orang itu tidak berhasil masuk surga. Sahabat Smart Cendekia kita yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini pendek, padat, tapi dalam sekali maknanya, sangat dalam. Bahwa dalam hadis ini kita dituntut ketika masih mendapati, masih mempunyai orang tua, kamu harus wajib, kamu wajib masuk surga. Maknanya apa? Di depan kita ada wasilah yang sangat luas, besar, dan tidak jauh. Masuk surgalah dengan wasilah itu, yaitu dengan orang tua. Maknanya kedua orang tua ini harus kita jadikan betul-betul alat mempermudah kita masuk surga. Caranya cuma satu, dan caranya cuma satu, tidak banyak. Cukup berbakti, birrul walidain, berbakti kita kepada mereka berdua. Lalu apa yang disebut dengan berbakti? Berbakti itu jenisnya banyak dan semuanya mudah kita lakukan.
Mari kita hitung satu persatu dan laksanakan. Yang pertama adalah berbakti itu mentaati segala perintahnya. Segala, hanya satu yang tidak boleh ditaati ketika kita diminta untuk durhaka kepada Allah. Semuanya taati. Semua yang orang tua suruh lakukan. Malam yakun isman, selama itu bukan dosa, bukan kemaksiatan. Ya. Orang tua nyuruh kita beli gula, lakukan. Orang tua meminta kita untuk maju, maju. Orang tua menyuruh kita berhenti, berhenti. Selama itu adalah kebaikan. Maksudnya bukan hal-hal yang bisa didiskusikan, ya. Didiskusikan itu semacam apa? Misalnya kita menginginkan untuk menuntut ilmu agama, mau kuliah, tapi orang tua bilangnya kamu mending begini langsung, nggak usah begini begitu. Itu adalah contoh yang bisa didiskusikan, bukan untuk dibantah, ya. Didiskusikan, mana baiknya pahamkan. Tetapi prinsip ini yang pertama harus kita lakukan adalah taat semua perintahnya, semua kecuali satu, yaitu kedurhakaan. Yang kedua, bentuk dari birrul walidain adalah berakhlak yang baik kepada orang tua, berbicara yang sopan kepada mereka. Ini penting, jangan dianggap sepele. Al-Quran menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu dinas, perlu ditulis di sana, sampai Al-Quran harus menggunakan bahasa fala taqul lahuma uff. Bicara ke orang tua ini tidak boleh macam-macam sembarangan. Ini Quran mengecam. Maka jangan sekali-kali kita membentak orang tua kita. Dosa besar, dosa besar, jangan dilakukan. Membentak jangan, membantah jangan, membentak apalagi sampai memukul. Ini justru besar, semakin besar-besar, bahkan sangat besar dosanya. Yang ancaman hukumannya selain diancam dengan siksa di akhirat, di dunia akan mendapat kemurkaan dari Allah juga. Yang menurut para ulama, kita akan mendapat banyak kesulitan kalau kita berbuat durhaka kepada orang tua kita dengan membentak-bentaknya. Pertanyaannya, apakah orang tua ini harus muslim? Tidak. Semua orang tua kita, apakah dia orang baik atau tidak, apakah dia jahat atau dia orang yang sangat sopan misalnya, tidak ada hubungannya sama sekali. Seluruh orang tua kita diwajibkan untuk sopan santun, berakhlak mulia kepada mereka berdua. Yang ketiga, bentuk dari birrul walidain adalah mendoakan. Jangan dianggap birrul walidain itu cuma taat-taat saja hubungannya, ya. Tetapi mendoakan kedua orang tua kita ini adalah hal yang mesti dan wajib. Quran juga memerintahkan, hadis juga mengajarkan bahwa kita diminta untuk berdoa. Misalnya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua ini mesti didoakan. Jika dia masih kafir, doakan semoga mendapat hidayah. Jika dia beriman, doakan semoga Allah menyayangi mereka. Doakan semoga kita bisa bersama-sama masuk ke surganya, sehingga besok berkumpul kembali di akhirat sana. Pemirsa sekalian, pantang bagi kita, apalagi sebagai seorang muslim, untuk berani durhaka kepada orang tuanya. Lembutlah kepada mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Maka semoga Allah menjaga, membimbing kita, melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.